Minasan, Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Nesya Nirbana. nama saya Atala Rosa, Nama saya Novriza Anindya Tristanti. dan kami akan membahas mengenai Buku Marugoto B1 dengan tema Watashi no Suki na Ongaku. Jaminasa Ishoni Benkyou shimashou. Kita mari baca bareng-bareng paragraf pertama, yaitu pada paragraf pertama di kalimat pertama. Sensu no doyobi otomodachi no Maki-san ni sawarete ite ikimashita. Untuk sensu no doyobi sendiri itu artinya hari Sabtu minggu lalu. Sedangkan otomodachi no yaitu teman yang bernama Maki-san ni sendiri itu adalah nama orang, yaitu Maki. Sawarete yaitu diajak, bentuk kata pasif. Sedangkan ite ikimashita itu sudah pergi. Jadi pada kalimat pertama ini jika diartikan yaitu hari Sabtu lalu saya diajak pergi oleh teman saya bernama Maki-chan. Nah, lanjut ke kalimat berikutnya yaitu Begi no Raibu no Saitama Ken Kokusai Senta Horu. Begi no Raibu no itu sendiri artinya konser Begin yang di titik-titik. Saitama Ken yaitu prefektur Saitama. Sedangkan Kokusai Senta Horu yaitu International Center Hall, yaitu nama tempatnya. Jadi kalau misal kita artikan satu kalimat itu, yaitu jadinya konser Begin di Saitama International Center Hall. Kalimat ketiga yaitu ada Begin no kyoiku wa mae kara shite ite karaoke demo tokidoki utau gurai dattan desu ga sasu ga nakute raibu wa ita koto ga nakatta node sugoi tanoshimi deshita. Mari kita artikan per kata, yaitu ada yang pertama ada Begin no kyoku wa yang artinya lagu-lagu Begin. Terus ada mae kara yang artinya dari dulu. Lanjut ada shite yang artinya sudah tahu atau kenal. Terus ada karaoke demo, di karaoke pun. Terus ada tokidoki yaitu artinya kadang-kadang. Sedangkan utau gurai dattan desu ga yaitu sampai di tahap menyanyikannya. Lanjut ke sesuga nakute yang artinya tidak ada kesempatan. Terus raibu wa artinya itu kalau konser. Sedangkan ita koto ga nakatta node yang artinya karena belum pernah pergi. Sedangkan sugo itu artinya sangat, dan tanoshimi deshita yang artinya menantikannya atau tidak sabar. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan artinya yaitu lagu-lagu Begin sudah saya ketahui dari dulu, dan bahkan sampai di tahap kadang-kadang menyanyikan di karaoke, tapi tidak ada kesempatan dan belum pernah ke konsernya. Jadi saya sangat menantikannya. Lanjut ke paragraf kedua. Kalimat pertama yaitu ada Kaijo ni ikoku to okyaku-san no haba ga hirokute bikkuri shimashita. Kaijo ni yaitu artinya ke tempat acara, sedangkan ikuto artinya sampai di sana, terus atau begitu pergi. Terus ada okyaku-san no yang artinya penonton atau tamu. Terus ada habaga yang artinya rentan atau variasinya. Terus hirokute lebar atau luas. Lalu ada bikkuri shimashita yang artinya terkejut. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan kalimat yang pertama yaitu begitu sampai di tempat acara saya terkejut karena rentang usia atau variasi penonton sangat luas. Lanjut ke kalimat berikutnya, chisana kodomo kara otoshi yori made iro na hito ga kiteimashita. Chisana yaitu artinya kecil, kodomo kara dari anak-anak. Sedangkan otoshi yori made artinya sampai lansia atau orang tua. Iro na hito ga artinya berbagai macam orang. Terus kiteimashita artinya berdatangan atau di sana. Jadi kalau kita artiin secara keseluruhan artinya yaitu dari anak-anak kecil sampai orang tua, berbagai macam orang berdatangan seperti itu. Dan kalimat yang terakhir yaitu ada koremo Begin no tokuchona no kana. Koremo artinya ini juga, Begin no artinya milik atau dari Begin. Sedangkan tokuchona no kana artinya ciri khas atau karakteristik. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, apakah ini juga karakteristik dari Begin ya, seperti itu. Minasan, segi wa kita akan membahas di paragraf ketiga yaitu Sate toibu no zenhan wa koishite hajime jikkuri kikaseru kyou ga chūshin deshita. Mou ne, vokalu no Higa-san ga utai hajimeta shunkan kaijou no kuki ga kawaru n desu yo. Hontou ni uta ga umai na. そして後半は謎そうシャンシンの花など沖縄教区のオンパレード、まるで沖縄に消えているような気になりました。アンコールは私の大好きなスーマチューヌだから一緒に踊って掛け声かけてすごく満足しました。Teman-teman, jadi dari yang kita baca kali ini, mari kita bedah bersama-sama. Dimulai dari paragraf pertama yaitu Sate raibu no zenhan wa koishikute o hajime jikkuri hikaseru kyou ga chū deshita, yang merupakan artinya, nah, pada waktu pertama konser berpusat pada lagu-lagu yang membuat pendengar mendengarkan dengan khusyuk. Dimulai dari lagu koishikute. Kenapa artinya bisa seperti ini? Dimulai dari kata pertama itu sate. Sate itu bisa diartikan seperti nah atau kayak lalu, jadi seperti itu. Nah, raibu no merupakan artinya konser. Zenhan paruh pertama, yaitu merupakan topiknya di sini. Jadi topiknya merupakan paruh pertama itu. Lalu koishikute merupakan
lagunya. Jadi koisukute itu adalah judul lagunya sebagai objek di sini. Juga hajime dimulai jikuri dengan tenang, dengan khusyuk, dengan mendalam. Hikaseru kyoga merupakan lagu yang mendengarkan, yang membuat terpesona. Lalu chusin desta menjadi pusat ataupun fokus yang merupakan dari bentuk lampau, karena kegiatan ini kan sudah berjalan sekitar sudah dia lewati, jadi sudah dianggap lampau. Oke, lanjut ke kalimat selanjutnya, yaitu mone bukan no higasan ga utai hajimeta sunka kaijo no kuki ga kawarun desu yo. Arti kalimatnya, wah, saat vokalis Higasan mulai bernyanyi, atmosfer tempat acara langsung berubah loh. Nah, arti ini bisa didapatkan dari mone, itu merupakan suatu penekanan emosi, maksudnya kayak yang berarti kan seperti wah, aduh keren banget, gila banget gitu. Lalu vokalu no, yaitu vokalis. Di sini siapa vokalisnya, yaitu merupakan Higasan sebagai subjeknya. Dilanjutkan dengan utai hajimeta mulai bernyanyi, shunkan yaitu saat atau momen. Dilanjutkan dengan kaijo no merupakan tempat acara ataupun tempat, kuki ga merupakan atmosfer ataupun udaranya ini. Udaranya kenapa? Yaitu kawarun desu yo, yang berarti berubah. Maksudnya di sini dia menjelaskan kalau ada loh penekanan nuansa atau ada perubahan dari nuansa tersebut. Kalimat selanjutnya yaitu hontoni uta ga umaina, yang berarti kan dia itu benar-benar pandai bernyanyi ya. Kenapa? Dari sini ada kata-kata honto. Honto itu kayak benar-benar gitu. Jadi hontoni benar-benar, utaga yang artinya uta itu suara ataupun nyanyian, umaina itu bagus ataupun pandai. Sebenarnya umai ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang enak untuk makanan tapi juga untuk suara. Oke, lanjut. Soshite kohan wa nada so sashin no hana nado Okinawa kyoku no on paredo. Artinya, dan paruh kedua adalah parade lagu-lagu Okinawa seperti nada so-so dan sashin no hana. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di kalimat sebelumnya itu tentang paruh pertama. Nah, ini kita sudah lanjut ke paruh kedua. Jadi diawali dengan kata soshite yang berarti kan kemudian, yang menjelaskan selanjutnya loh ada kemudian. Lalu ada kohan wa yaitu paruh kedua. Nada so-so dan sashin no hana itu adalah jenis lagunya. Lalu Okinawa Kyono, lagu khas Okinawa, dan parade itu parade. Lanjut, marude Okinawa ni kite iru yona ni narimashita. Jadi di awal artinya seperti rasanya seolah-olah sedang di Okinawa. Karena tadi kan dia menjelaskan kayak mereka konser itu bukan di Okinawa, tapi dari lagu-lagunya itu membuat kita merasa kayak oh ini di Okinawa, ini vibes-nya Okinawa banget. Dimulai dari marude yang merupakan artinya itu seolah-olah kayak ataupun benar-benar seperti. Lalu Okinawa adalah nama daerah itu sendiri yaitu Okinawa. Lalu kite iru sedang datang ataupun sedang berada, yona itu seperti, kini narimashita itu merasa ataupun menjadi terasa. Dari ungkapan kigasuru atau kini naru yang menyatakan perasaan ataupun kesan. Lalu selanjutnya angkor wa watashi no daisuki na shimatsu no takara. Artinya yaitu lagu tambahannya ataupun encore adalah lagu favorit saya, yaitu Sumatsu no Takara. Dimulai dari encore. Encore itu encore. Encore itu seperti ketika ada suatu konser lalu ada lagu tambahannya. Nah, encore ini di kalimat ini sebagai topiknya. Lalu watashi no adalah saya, itu subjek. Daisuki na sangat suka ataupun lagu favorit saya loh. Daisuki na itu Sumatsu no Takara, itu merupakan lagu itu sendiri. Lalu untuk kalimat yang terakhir, ishoni odotte kagoete kakete sugoku manzoku shimashita. Arti kalimatnya kami menari bersama, bersorak bersama, dan saya pun sangat puas. Yaitu dengan diawali dengan ishoni bersama-sama, odote menari merupakan bentuk te dari odoru. Kakegoe kakete itu bersorak dengan ataupun dengan yel-yel dari ungkapan kakegoe o kakeru. Lalu sugoku itu sangat, dan manzoku shimashita itu merasa puas yang merupakan bentuk lampau. Gitu minasan. Kita lanjut ke paragraf keempat. Di kalimat pertama ada soreto kaijo no funiki ga yasashikatta na. Arti di kalimat ini adalah selain itu suasana di tempat acara sangat hangat ya, hangat atau ramah ya. Lalu kita bedah kalimatnya. Jadi soreto itu artinya selain itu, ini sebagai kata sambung informal. Lalu ada kaijo no itu artinya tempat acara atau venue, dan ini ada partikel no sebagai menghubungkan dua kata benda. Lalu ada funiki itu artinya seperti atmosfer atau suasana dalam acara itu. Di sini juga ada partikel ga yang berfungsi sebagai penanda subjek. Lalu ada yasashikatta na, artinya sangat hangat ya, ramah ya gitu. Yasashi ini merupakan kata sifat i yang artinya ramah atau hangat. Lalu ada kata ini perubahan lampau untuk kata sifat i, dan ada nah ini bisa digunakan untuk mengekspresikan kekaguman. Jadi ini yasashikatta na artinya sangat ramah ya. Lalu kalimat selanjutnya ada utatteru toki ni kodomo ga naitan desu ga sonna no dare mo ki ni shinai kanji de higasan mo bara ni naru to nazeka kodomo ga yoko nakonda yo ne nante waratte yurushitaりして nandaka shiawase na kibu no narimashita. Kalimat ini artinya ketika sedang bernyanyi ada anak kecil yang menangis, tapi suasananya seolah tidak ada yang mempedulikannya ya, tidak ada yang mempermasalahkannya. Dan Higasan pun membiarkannya sambil tertawa dan berkata, kalau masuk lagu barat entah kenapa anak-anak sering menangis ya, entah mengapa saya menjadi merasa bahagia. Ini kalimatnya cukup panjang, jadi kita bedah satu persatu perkataannya. Nah, di sini ada kata pertama ada utatteru toki ni, artinya saat sedang bernyanyi. Jadi utatteru toki ni dari utau, artinya bernyanyi. Lalu ada utatteru toki, itu biasanya untuk percakapan kasual ya. Di sini ada toki itu waktu, jadi waktu saat sedang bernyanyi. Lalu ada kodomo artinya anak kecil, dan di sini ada partikel ga yang dijadikan sebagai penanda subjek yang melakukan aksi. Lalu ada naitan desu ka, artinya naita itu bentuk lampau dari menangis. Lalu ada desu ka tetapi,
artinya menangis, tetapi. Lalu ada sonnano, hal artinya hal seperti itu. Ini menunjukkan ke suatu kejadian yang anak menangis tadi di tengah konser. Lalu ada kata daremo yang artinya siapapun. Lalu kini shinai yang tidak mempermasalahkan atau tidak mempedulikannya, seperti itu. Bentuk negatif dari kini suruh yang artinya memikirkan. Jadi karena kini shinai berarti tidak mempermasalahkan atau tidak mempedulikan. Lalu di sini ada kanjite, artinya berarti ini dengan suasana seperti atau seolah-olah. Lalu ada higasang ini nama orang bernama Higa. Lalu di sini terdapat partikel mo, artinya juga. Jadi artinya higasang juga. Kata selanjutnya ada barado ni naruto, artinya kalau masuk atau berubah jadi lagu balad. Ada pola ni naruto yang berarti juga menjadi atau begitu berubah menjadi. Lalu ada kata nazeka, artinya entah kenapa atau entah mengapa. Lalu ada kodomo artinya anak-anak, dan anak-anak di sini sebagai subjek. Yoku nain dayone, yoku ini kata artinya sering menangis ya. Jadi kata yoku itu sering. Lalu ada naku itu menangis, dan memberikan kata pola memberikan penekanan atau penjelasan. Lalu ada yone, ini sering digunakan untuk mencari persetujuan atau keakraban bagi pendengar itu. Artinya ya kan, jadi sering menangis ya kan, sering menangis ya. Lalu ada nante, artinya kata-kata seperti itu. Ada warate, artinya sambil tertawa. Ada yurushitari, artinya memaafkan atau membiarkan melakukan hal lain. Lalu ada nandaka, mirip dengan nazeka, yang artinya entah mengapa atau entah bagaimana. Lalu ada shiawase na kirumi, artinya perasaan bahagia. Lalu di sini ada narimashita, ini pola narimashita ya, menjadi atau berubah menjadi. Kita lanjut ke paragraf 5. Di kalimat pertama, paragraf kelima, ada konna kanji de sukkari begin no fan ni natte shimaimashita. Arti dari kalimat ini adalah lewat pengalaman seperti ini, saya benar-benar telah menjadi fansnya Begin. Mari kita bedah kalimat ini. Jadi di sini ada konna kanji de memiliki arti lewat pengalaman seperti ini atau dengan cara seperti ini. Dan konna memiliki arti seperti ini. Kanji de itu lewat atau situasi melalui melewat pengalaman ini. Lalu ada sukkari itu seperti benar-benar sepenuhnya kata keterangan tapi menunjukkan 100% benar-benar. Lalu ada begin no, ini berarti begin nama grup ya, begin no ada partikel no berarti seperti kepemilikan. Fan dari fans, jadi fan kata siapa dari bahasa Inggris fan, jadi fan ini jadilah penggemar. Lalu ada natte shimaimashita, ini merupakan kombinasi dari naru dan te shimau, menunjukkan suatu kejadian yang tidak disengaja dan sudah dilakukan sepenuhnya seperti udah masa lampau. Lalu di kalimat kedua ada rokugatsu ni wa Okinawa de uta no hi konsato ga maitoshi hirakarete iru no de settai iku sumori. Jadi dari kalimat ini adalah karena pada bulan Juni uta no hi konser diadakan setiap tahun di Okinawa. Jadi saya benar-benar berniat untuk pergi. Untuk arti perkataannya di sini ada rokugatsu ni wa, ini artinya pada bulan Juni. Rokugatsu itu bulan Juni. Pada Okinawa itu merupakan suatu daerah ya di Jepang bernama Okinawa. Jadi ini menunjukkan partikel tempat. Lalu ada utano konsato ga, ini artinya konser. Utanohi ini merupakan festival kan ya, sepertinya seperti festival itu. Lalu ada partikel ga yang menandakan konser ini sebagai sebuah subjek. Lalu ada maitoshi itu artinya setiap tahun. Dan ini ada hikarete iru no de, artinya karena diadakan. Di sini dari kata hirakeru bentuk pasif dari hiraku yang berarti membuka atau mengadakan. Ya, lalu ada settai itu pasti kata penegas. Lalu ada iku sumori merupakan berniat pergi dari pola sumori ini untuk menyatakan niat atau rencana. Jadi untuk arti keseluruhannya dari kalimat ini seperti yang tadi dikatakan, karena pada bulan Juni urutan bisa diadakan setiap tahun di Okinawa, saya benar-benar sudah berniat untuk pergi. Lalu di kalimat terakhir di paragraf 5 ada demo chiketo toreru no. Di kalimat tersebut adalah tapi kira-kira bisa dapat tiketnya nggak ya? Untuk arti perkataannya ada demo ini berarti tetapi atau tapi biasanya digunakan sebagai kata sambung di awal kalimat untuk menunjukkan pertentangan. Lalu ada chiketo ini merupakan kata serapan ya dari tiket, dijepangkan jadi chiketo. Lalu ada toreru kana, artinya kira-kira bisa nggak ya? Toreru itu merupakan kata kerja bentuk potensial dari toru yang artinya mengambil atau memperoleh. Lalu di sini ada kana, biasanya ini digunakan di akhiran sebagai partikel akhiran. Biasanya ini digunakan ketika seseorang sedang berbicara pada dirinya sendiri, menandakan keraguan, kekhawatiran. Bisa nggak ya? Seperti
seperti pada arti kalimat ini, tapi kira-kira bisa dapat bikin juga ya. Oke minasan, itu dia penjelasan dari buku Marugoto B1 topik 3. Nah, diharapkannya dengan pembahasan tadi, minasan bisa memahami tentang bab 3 ini dari bagaimana si penulis menjelaskan dia datang ke konser, lalu bagaimana dia suka mendengarkan lagu-lagu dan sebagainya. じゃあ皆さん見てくれてありがとうございます。 Bye-bye!